Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam Saudara. Ketua TKN Prabowo Gibran menyatakan masih menunggu waktu soal jadi tidaknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bergabung di TKN Prabowo Gibran. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran sudah diumumkan. Dan dalam deretan nama tersebut tidak ada nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani menyatakan masih menunggu waktu soal apakah Khofifah jadi gabung atau tidak di TKN Prabowo Gibran. Kalau nama Bu Khofifah belum nggak masuk struktur ini, kenapa Pak? Ya, tunggu waktunya, tunggu waktunya. Ojo ke susu. Kan ojo ke susu, tunggu waktunya. Tapi tentunya saya memahami isi dan hati dari Ibu Khofifah. Sementara itu, meski tidak secara tegas menolak jadi tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku akan fokus terlebih dahulu menyelesaikan jabatannya sebagai Gubernur Jawa Timur. Saya ini kan masih gubernur efektif gitu ya, nanti izinkan saya menyelesaikan tugas ini sebaik mungkin, semaksimal mungkin gitu. Khofifah bakal mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Timur pada 31 Desember mendatang. Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa dilirik oleh dua tim pemenangan Capres-Cawapres, Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Selain sebagai Gubernur Jatim, sosok Khofifah sebagai Nadliyin dianggap mampu meraup suara NU di Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV. Meski tidak masuk tim pemenangan, Ketua TKN Prabowo Gibran ini masih membuka peluang kepada Khofifah Indar Parawansa untuk bergabung di TKN. Lantas apa yang membuat Khofifah jadi penting buat tim Prabowo Gibran? Dan benarkah Khofifah bakal tertarik mendukung Capres-Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju ini? Kita ulas bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking, Bang Hanta Yuda yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bung Hanta. Salam sehat, selamat malam, Yasir. Ini kalau kita lihat ini dari TKN sendiri tidak hal yang menarik adalah tinggal tunggu waktunya. Ini Anda membacanya seperti apa? Apakah ini masih berharap begitu Khofifah untuk join masuk menjadi TKN atau seperti apa? Iya, saya kira iya, dari diksinya itu jelas kan berharap sekali. Nah, jadi menurut saya Yasir ada 3-4 alasan ya mengapa Bu Khofifah menolak atau paling tidak belum menerima posisi atau tawaran menjadi tim pemenangan Prabowo Gibran. Ada 4 alasan, satu alasan etis, kedua politis, ketiga strategis, keempat taktis matematis lah kira-kira begitu. Alasan etisnya tentu Bu Khofifah punya posisi beliau masih menjabat sebagai gubernur, jadi relatif kurang etis meskipun diperbolehkan misalnya cuti untuk berkampanye dan sebagainya. Itu mungkin menjadi pijakan utama Bu Khofifah. Yang kedua, dari sisi politis, Bu Khofifah kan bukan pengurus partai atau kader partai, dan sehingga beliau harus tetap menjaga relasi politik yang cukup baik dengan PKB dan PD Perjuangan yang partai terkuat di parlemen, di DPRD Jawa Timur, yang saya kira berkepentingan untuk menyukseskan agenda pemerintahan Jawa Timur di sisa pemerintahan Bu Khofifah di Jawa Timur hingga Desember paling tidak. Yang ketiga, dari sisi taktis matematisnya juga penting menghitung, mengkalkulasi potensi siapa akan menang. Jadi jangan buru-buru kalau kemudian mendukung dari kelompok yang kalah. Bagi seorang politisi itu relatif ya harus mungkin bisa berbahaya, tapi juga masa depan politik juga terganggu. Dan yang ketiga, secara strategis ini paling penting bagi Bu Khofifah, akan menyasar tiket kendaraan politik atau tiket partai ketika akan running lagi, bertarung lagi di Pilgub 2024 di Jawa Timur. Jadi kalau keliru memilih kawan, menentukan mitra, maka akan berpengaruh pada kendaraan politik di 2024, Pilkada 2024. Nah, dengan 4 alasan inilah yang menyebabkan Bu Khofifah menurut saya belum menentukan. Misalnya sedikit dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Kang Emil itu memang pertama sudah tidak menjadi gubernur, sudah jelas, satu itu beda dengan Bu Khofifah. Yang kedua, beliau jelas kader Golkar, bahkan wakil ketua umum DP Partai Golkar yang sudah jelas mendukung pasangan Prabowo Gibran. Dan yang ketiga, sudah punya kendaraan yang relatif aman lah.
bagi Ridwan Kamil. Bu Kofifa kan belum, sehingga harus hati-hati. Sehingga Yasir, saya ingin menjawab pertanyaan Yasir tadi, kalaupun nanti di bulan Januari, 1 Januari artinya sudah lepas tidak menjadi Gubernur Jawa Timur lagi, hanya 2 opsi menurut saya bagi Bu Kofifa. Yaitu? Opsi pertama, beliau akhirnya menerima pinangan atau menjadi tim pemenangan Prabowo Gibran. Yang kedua, beliau akan memilih netral. Di luar itu menurut saya tidak ada ya. Kenapa ini penting? Karena 2 alasan. Satu, Bu Kofifa kita tahu beliau ini tidak mengejar posisi jabatan menteri seperti para tim ses pada umumnya, Yasir. Kenapa? Menurut saya tidak. Justru beliau meninggalkan posisi menterinya Pak Jokowi menjadi Gubernur Jawa Timur. Jadi yang diincar menurut saya lebih pada gubernur periode kedua, dan ini posisi lebih strategis untuk investasi politik buat Bu Kofifa, sekaligus untuk menjadi eskalator politik kalau mau running di Pilpres 2029 mendatang. Jadi gubernur Jatim yang diincar itu yang pertama ya. Kalau kita baca dari Bu Kofifa. Yang kedua, ini juga penting mengapa memilih netral. Akhirnya misalnya tidak ke Prabowo Gibran, karena dulu di 2018 pilkada Jatim, Bu Kofifa itu didukung oleh partai-partai yang sekarang di barisan Prabowo Gibran. Oke, ini barisan Prabowo Gibran ya. Tahan sampai di situ dulu, Bung Hanta. Karena menarik ini. Golkar. Iya, menarik ini karena kalau berbicara soal memilih netral atau memilih timnya Prabowo Gibran, tadi kalau kata Ketua TKN-nya bahwa tunggu waktu. Ini lain hal dengan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang dalam HUT Golkar tadi malam barusan saja ini menyatakan bahwa Khofifa ini bisa jadi salah satu juru kunci pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur bersama dengan mantan Gubernur Jatim yaitu Pak Dekarwo. Kita simak bersama dulu ya pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto berikut ini. Kemudian untuk Jawa Timur, Ibu Khofifa Indar Parawansa. Ibu Khof didampingi oleh Pak Dekarwo. Mana Pak Dekarwo? Jadi kalau sudah penyerangnya 2 Pak, tandem, itu sepertinya kita di Jawa Timur juga menang Pak Prabowo. Tanggapan Anda, Bung Hanta? Ya, betul. Bu Kofifa ini posisinya sangat strategis ya. Secara politik itu gadis cantik yang seksi ya, menjadi rebutan semuanya. Anies sejak awal berputar-putar ingin menjadikan Khofifa sebagai cawapresnya. Kemudian jadi rebutan Ganjar memasukkan pada radar cawapres juga. Begitu juga Prabowo dimasukkan radar 3 besar. Sekarang diincar sebagai tim pemenangan. Mengapa Bu Khofifa sestrategis itu? Menurut saya Yasir ada 3 hal. Termasuk tadi Ketua Umum Golkar juga mengatakan betul kalau Bu Khofifa kemudian ada Pak Dekarwo itu kan simbol-simbol tokoh kuat mengakar di Jawa Timur karena gubernur 2 periode Pak Dekarwo, kemudian Bu Khofifa juga pernah bertarung 2 kali kalah, artinya punya basis yang cukup kuat. Ditambah juga Bu Khofifa sekarang gubernur, sehingga saya ingin mengatakan secara elektoral beliau punya pengikut, berpotensi menjadi mesin pengepul suara atau penggerek pendongkrak elektabilitas capres cawapres yang dia dukung. Itu satu yang membuat strategis terutama di Jawa Timur. Yang kedua, Khofifa adalah gubernur yang populer. Paling tidak di survei kami pernah dilakukan beberapa bulan yang lalu, tingkat kepuasan kepada kinerja Gubernur Khofifa itu sangat tinggi. Hampir kisaran 80%. Nah, ini kan berarti memberikan dampak positif, insentif secara elektoral. Dan terakhir, yang ketiga, NU. Kita tahu Bu Khofifa adalah tokoh NU yang cukup berpengaruh. Ketua Umum Muslimat NU beberapa periode cukup lama, kemudian punya basis-basis kuat sebagai kader NU Tulen, saya kira juga cukup kuat ya untuk menggerek atau mengambil, menarik, menggait pemilih di Jawa Timur. Sehingga akhirnya tadi kita dengarkan kalau pernyataan dari Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto itu ini Anda membacanya bahwa ini semakin terang-terangan begitu ingin menarik, ayo dong Bu Khofifa gabung di TKN mendukung Prabowo Gibran. Iya, betul. Karena kalau saya lihat ada dua faktor ya. Satu, memang Bu Khofifa ini kan relatif orang bisa dimasukkan orang dekatnya Pak Jokowi. Pernah menjadi menteri Pak Jokowi, pernah juru bicara pemenangan, dan relatif tidak pernah lah berseberangan dengan Pak Jokowi. Makanya saya mengatakan opsinya hanya 2. Beliau akan tetap akhirnya memilih bersama di kubu Jokowi atau memilih netral. Kalau Bu Khofifa ekstrim akan berhadapan dengan Pak Jokowi, menurut saya kecil kemungkinan. Ya, jadi kecil kemungkinan akan bergabung ke
Ganjar dan juga Mahfud ya. Betul, kalau kita lihat karena melihat kedekatannya dengan Pak Jokowi dan seterusnya, ini yang saya kira yang akan menjadi pertimbangan Bu Kofifa ya. Tapi meskipun Bu Kofifa baru memutuskan di bulan Januari Februari, menurut saya dukungan Bu Kofifa tetap tinggi ya. Tapi jangan lupa ya Sir, tetap mau Kofifa mau Pak Dekarpo mau siapapun, mereka tetap menjadi variabel nomor 2 dalam pertarungan Pilpres. Mereka Ini hanya harus menjadi kita garis bawahi ya. Ya, nomor satunya tetap adalah performa elektoral si kandidat capres cawapresnya, itu tetap nomor satu. Yang jelas hingga saat ini Kofifa belum masuk jadi TKN Prabowo Gibran. Kita nantikan seperti apa langkah politik selanjutnya yang akan diambil oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Terima kasih. Baik, Yasir. Terima kasih. Sama-sama. Bang Hanta Yuda telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bang Hanta.